Halo, Pak Sandi, Bu Mara, dan Koko Cici Astos. Saya David dari Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan antarmuka yang telah saya buat yang bertemakan COVID-19 yang bernama WeCare. Saat pertama kali user mengakses aplikasi mobile WeCare, maka akan terdapat splash screen. Splash screen ini berguna untuk meload setiap data dan informasi yang berada pada aplikasi WeCare. Lalu, user juga pertama kali akan diminta untuk sign in. Sign in-nya itu bisa menggunakan akun Twitter, akun Facebook, maupun akun Google. Ketika user telah sign in, maka akan diarahkan ke halaman home dari aplikasi WeCare. Pada bagian header-nya terdapat logo WeCare, dan di sebelah kanannya itu terdapat fitur message dan juga notification. Lalu di bawahnya terdapat banner. Banner ini berisi informasi tentang bantuan sosial. Jika user mengklik bannernya juga, user akan diarahkan kepada halaman bantuan sosial. Lalu di bawahnya, di sini terdapat data dari persebaran kasus COVID-19. Datanya ini saya ambil dari tanggal 4 Desember 2020, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Defaultnya itu, data persebarannya itu untuk satu Indonesia. Di sini terdapat chart penambahan kasus perubahan COVID yang diambil dari 7 hari ke belakang. Lalu di bawahnya terdapat total kasus, untuk total kasus yang sembuh dan total kasus yang meninggal. User juga dapat mengubah datanya sesuai yang dipilih. Untuk pilihannya itu terdapat provinsi yang berada di Pulau Jawa. Untuk kasus ini saya membuat Jawa Barat. Di sini juga sama tampilannya itu, pertama ada chart untuk perubahan penambahan kasus COVID-19 untuk 7 hari ke belakang. Lalu di bawahnya terdapat total kasus, untuk total kasus yang sembuh dan juga total kasus yang meninggal. Lalu di bagian paling bawah terdapat menu. Menu-menunya itu diantara lain ada beranda, bantuan, riwayat, dan juga akun. Jika user ingin mendaftarkan atau mengajukan sebagai donatur ataupun relawan, dapat ke menu bantuan. Di sini terdapat pilihan sebagai donatur ataupun relawan. Jika user memilih relawan, maka di sini akan ditampilkan list-list apa saja yang dibutuhkan, seperti contohnya misalkan tenaga medis ataupun tenaga non medis, dan juga di sini terdapat lokasi, yaitu misalkan Wisma Atlet Kemayoran. Jika user ingin melihat lebih jauh lagi untuk detail dan kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran, maka user dapat memencet di sini ada button rincian. Tapi pada kasus ini saya di sini lebih fokuskan kepada donaturnya. Jadi saat user memilih sebagai donatur, di sini terdapat pilihan lagi untuk kebutuhan non-tunai ataupun kebutuhan tunai. Jika user memilih kebutuhan non-tunai, maka akan ditampilkan juga list-list kebutuhan non-tunai, seperti misalkan apron reusable, total kebutuhannya ada 245 unit. Ini sengaja saya beri warna yang berbeda agar user lebih terpanggil untuk melihat ke arah sini. Dan juga di sini terdapat tombol rincian juga, jika user ingin melihat detail dari kebutuhan apron reusable-nya. Seperti ini detailnya, terdapat ketentuan seperti materialnya harus bagaimana, kainnya harus bagaimana, berat minimalnya harus seberapa, dan juga size-nya itu harus seberapa. Jika user sudah melihat rincian atau detail dari kebutuhan non-tunai, dapat kembali ke menu list yang tadi. Lalu jika user ingin berpartisipasi sebagai donatur kebutuhan non-tunai, maka di sini terdapat tombol yang sudah saya beri warna berbeda agar kesan call to action-nya dapat dipencet di sini. Saat pertama kali mengklik, user diberikan pop-up panduan seperti ini untuk berdonasi di aplikasi WeCare. Jika user setelah membaca panduannya dapat memencet tombol next, lalu mengisikan data diri pribadi pada form pengajuan kebutuhan non-tunai. Di sini yang dimasukkan itu antara lain ada nama, email, nomor handphone, barang yang didonasikan itu apa saja, misalkan apron reusable, hand sanitizer, face shield, sarung tangan bedah ataupun masker medis, dan jumlah unit yang didonasikannya berapa. Dan juga di sini terdapat tampilan sebagai anonim, itu tidak atau ya. Saya juga membuat untuk error handlingnya. Jika user lupa mengisikan, maka akan berubah fieldnya itu menjadi merah seperti ini. Jika user telah yakin memasukkan datanya, maka dapat memencet tombol submit. Lalu sistem juga akan mereminder lagi apakah data yang diinput sudah benar atau belum. Jika user masih ragu
terhadap data yang diinputnya, maka user dapat memilih tidak dan mengisi kembali data pada form pengajuan. Jika user telah yakin, maka user dapat memilih tombol ya. Lalu di sini juga akan terdapat pop-up informasi bahwa form pengajuan telah berhasil dilakukan dan juga user diberikan kode donasi. Kode donasi ini dapat user copy dan berikan kepada kantor pos Indonesia yang akan melakukan pemrosesan material yang telah didonasikan. Di sini juga terdapat dua tombol, yaitu lihat status ataupun confirm. Pada kasus ini saya akan confirm dulu untuk menunjukkan kebutuhan tunainya. Untuk kebutuhan tunainya juga sama, informasi yang terteranya itu tentang kebutuhan tunai yang dilakukan itu apa. Misalkan di sini, donasi tunai itu untuk pembangunan rumah sakit, data yang diambil 4 Desember 2020, 16 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini terdapat informasi bahwa dana yang telah dikumpulkan adalah sekian, terkumpul dari totalnya itu sekian, dan di sini juga saya membuat progress bar-nya itu untuk memudahkan user membaca apakah dana yang dikumpulkan itu sudah mencapai atau sudah mendekati batasnya atau belum. Lalu di sini juga terdapat informasi tentang sudah berapa donatur yang berdonasi. Jika user ingin berdonasi kebutuhan tunai, maka di sini dapat memencet tombol saya ingin berpartisipasi juga yang berwarna berbeda. Lalu terdapat pop-up informasi nomor rekening dari WeCare Indonesia. Di sini dapat memilih juga user antara Bank BCA, Mandiri, BTN, Danamon, dan CIMB. Di sini pada kasus ini saya membuatnya itu rekening BCA. Ketika sudah melakukan transfer, maka user dapat memencet tombol next. Selanjutnya, user diharapkan untuk mengisi form ini. Data dirinya itu antara lain ada nama, email, nomor handphone, nominal yang ditransfer, bukti transfernya, dan tampilkan sebagai anonim. Misalnya user belum mengisi atau lupa mengisi data dari salah satu field ini, maka juga saya menyiapkan untuk error handlingnya itu fieldnya itu menjadi berwarna merah, dan juga jika user belum melakukan upload, maka di sini akan tertulis belum ada file. Lalu jika user ingin upload, di sini dari HP-nya masing-masing, misalkan ini bukti transfer uploadnya, jadi langsung saja dipencet. Nah, jika sistem sudah merespon nama dari file transfernya itu, maka user dapat memilih submit. Lalu sistem akan mereminder lagi bahwa apakah data yang diinput sudah benar atau belum. Jika sudah, user dapat memilih ya. Lalu di sini ada pop-up informasi bahwa form pengajuan untuk kebutuhan tunainya sudah berhasil. Dapat dilihat juga di sini terdapat dua pilihan, yaitu lihat status ataupun confirm. Pada kasus ini saya akan confirm terlebih dahulu. Dan jika user ingin melihat riwayat pengajuannya, dapat memilih menu riwayat di bar menu di bawah. Pada tampilan menu riwayat ini terdapat list-list juga riwayat apa saja yang sudah diajukan oleh user. Di sebelah kiri atasnya ini, dari setiap listnya itu terdapat icon dan juga warna yang memiliki arti berbeda. Misalkan kotak seperti ini berarti menunjukkan bahwa riwayatnya itu adalah kebutuhan non-tunai, dan warnanya itu di sini adalah kuning keoren-orenan yang berarti pengajuannya itu sedang diproses. Lalu yang kedua di sini ikonnya itu ada uang, jadi menunjukkan itu bahwa dia sedang berdonasi kebutuhan tunai, dan berwarna hijau itu menandakan bahwa pengajuannya itu telah selesai. Lalu yang terakhir ada icon grup seperti ini, itu menunjukkan bahwa riwayatnya itu tentang relawan, mengajukan relawan sebagai tenaga non medis, dan berwarna merah di sini menunjukkan bahwa pengajuannya itu ditolak. User juga dapat melihat status dari riwayat yang telah diajukan ini dengan cara mencet tombol lihat status pada bagian bawah sini. Ya, dalam statusnya ini terdapat kode donasinya, jadi jika user tidak sempat mengcopy kode donasi pada pop-up informasi saat pengajuan form itu, dapat melihat pada bagian status donasi ini. Di sini terdapat progresnya itu saya gunakan seperti ini. Jika sudah hijau, maka proses itu sudah dilakukan. Dapat dilihat pada kasus seperti ini, yang kebutuhan non-tunai itu dia sedang dikirim dan belum diterima. Jadi saat barangnya sudah diterima oleh yang membutuhkan, maka di sini akan berubah menjadi hijau. Lalu yang terakhir ada menu akun. Menu akun ini untuk melihat
eh, berapa kali user itu telah berdonasi, seperti kebutuhan non tunainya, kebutuhan tunai maupun sebagai relawan. Demikian rancangan antarmuka yang sudah saya buat. Terima kasih atas waktunya. Maafkan jika ada kesalahan.